Perkenalkan, nama saya Dinda dan teman saya. Halo, saya Wahyu. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu metode pendekatan integral. Nah, nama metode tersebut yaitu metode Riemann-Curie. Betul banget tuh, jadi kita akan membahas mulai dari logika dasarnya, implementasi kodenya, sampai dengan pembuktiannya, baik dengan program maupun secara manual. Jadi kita akan bahas logika dasarnya terlebih dahulu. Let's go! Oke, kita mulai dari logikanya dulu ya. Metode Riemann-Curie ini digunakan untuk menghitung luas pendekatan di bawah kurva dari suatu fungsi tertentu yang dimana area tersebut dibagi menjadi n buah persegi panjang. Lalu pada video kali ini kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Apa sih yang membedakan Riemann-Curie ini dengan Riemann kanan dan Riemann tengah? Nah, pada Riemann-Curie ini kita menggunakan nilai fungsi di ujung kiri setiap segmen sebagai tinggi dari persegi panjang tersebut. Lalu untuk rumus dari Riemann-Curie ini yaitu L sama dengan sigma fx dikali delta x, di mana rumus delta x yaitu B dikurang A dibagi N. A merupakan batas bawah, B merupakan batas atas, dan N merupakan jumlah segmen dari fungsi tersebut. Oke, sekarang kita bahas ke codingan. Oke, baik. Selamat datang pada demo kode Left-Riemann Sum Calculator. Nah, hari ini kita akan menjelajahi bagaimana kita dapat mengaproksimasikan integral dari sebuah fungsi menggunakan metode Riemann-Curie. Nah, program ini dirancang untuk menghitung aproksimasi integral tentu dari fungsi fx sama dengan x kuadrat yang nanti kita akan kalkulasikan itu pada interval a sampai b menggunakan metode Left-Riemann Sum atau penjumlahan Riemann-Curie. Nah, program ini juga menampilkan langkah-langkah perhitungannya secara detail. Oke, masuk ke fungsi pertama, kita masuk ke fungsi yang akan kita integrasikan. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, fungsi ini adalah jantung dari kalkulator integral kita, di mana fungsi f double x ini didefinisikan untuk menghitung nilai y untuk suatu x yang diberikan. Nah, dalam kasus ini kita mengintegrasikan fx sama dengan x kuadrat. Jadi, ketika kita memanggil f5 misalnya, ia akan mengembalikan 5 kuadrat, yang dimana 5 kuadrat itu sama dengan 25. Lalu, jika kita ingin mengintegrasikan fungsi lain, kita cukup mengubah implementasi fungsi f ini. Yang diubah itu adalah returnnya. Oke, masuk ke kode berikutnya dari double Left-Riemann sampai return sum, yang dimana ini adalah fungsi terpenting yang mengimplementasikan metode dari Riemann-Curie. Nah, yang pertama kita bahas yaitu fun f atau fungsi dari f. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, dalam kasus ini fx sama dengan x kuadrat. Lalu double A ini adalah batas bawah interval integrasi, double B adalah batas bawahnya, dan integer n adalah jumlah segmen atau subinterval yang akan kita gunakan. Nah, semakin besar n, maka semakin akurat juga aproksimasinya. Lalu kita masuk ke perhitungan delta. Ini fungsinya adalah ini. Seperti yang sudah Dinda jelaskan di papan, untuk menghitung delta dari x, rumusnya adalah b kurang a atau batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan n. Nah, fungsi ini adalah untuk menghitung lebar setiap segmen, yang dimana ini adalah lebar dari setiap persegi panjang dalam penjumlahan Riemann. Lalu untuk kode double sum sama dengan 0.0, ini adalah untuk menginisialisasi variabel yang akan menyimpan total area. Oke, masuk ke bagian cout ini sampai sini. Ini adalah fungsi untuk menampilkan aproksimasinya dari awal sampai ketemu jawabannya. Nah, fungsi ini juga tujuannya supaya program kita saat dijalankan supaya outputnya rapi. Oke, masuk ke fungsi utama, yaitu yang bagian ini. Nah, di fungsi utama ini kita diminta untuk memasukkan batas atas, batas bawah, dan untuk memasukkan jumlah segmen atau n-nya. Lalu untuk fungsi function selected underscore function sama dengan f atau kode ini adalah fungsinya untuk menetapkan pointer fungsi selected
underscore function ke fungsi f, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini menentukan bagaimana kita bisa dengan mudah mengganti fungsi yang akan diintegrasikan di masa mendatang tanpa mengubah logika dari left Riemann tersebut. Nah, untuk memanggil fungsi left Riemann, kita menggunakan kode, yaitu ini, kode yang ini. Lalu untuk bagian kode ini fungsinya yaitu untuk mencetak hasil dari aproksimasi integral. Baik, mungkin segitu saja penjelasan tentang kodenya. Kita akan langsung run kode ini. Nah, programnya sudah jalan, lalu kita akan diminta untuk masukkan batas bawahnya. Nah, di sini kita ingin masukkan batas bawahnya adalah 0, lalu batas atasnya 2. Nah, lalu jumlah segmennya adalah 4. Di sini keluar langkah-langkah perhitungan Riemann kiri. Langkahnya ini, nah, karena kita memakai tipe data berupa double, maka tampilannya seperti ini. 2,0000 kurang 0,000 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nah, ketika X sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan akumulasi yaitu 0. Nah, ketika kita mendapatkan 0,5, kita mendapatkan akumulasi sebanyak 0,1250. Lalu ketika X sama dengan 1, maka kita mendapatkan akumulasi sebanyak 0,6250. Dan yang terakhir, ketika X sama dengan 1,5, ini mendapatkan akumulasi sebesar 1750. Nah, ini merupakan hasil dari aproksimasi integral dengan metode Riemann kiri. Nah, di sini kami sudah mengimplementasikan rumus tersebut ke dalam kode dengan menggunakan bahasa C++. Seperti yang kita lihat, kita mendapatkan 1,750. Nah, untuk membuktikan hasil tersebut benar, mari kita cek secara manual. Let's go. Oke, kita mulai pembuktian manualnya. Jadi, tadi Wahyu sudah menghitung melalui program. Jadi pada video ini kita akan menggunakan fungsi fx yaitu x kuadrat dengan nilai a sama dengan 0, b sama dengan 2, dan jumlah segmennya itu 94. Lalu hal pertama yang kita lakukan yaitu menghitung delta x-nya. Delta x yaitu b dikurang a dibagi dengan n, di mana b itu 2 dikurang 0 dibagi dengan 4 akan menghasilkan yaitu 0,5. Nah, 0,5 ini akan menjadi batas interval dari 0 sampai dengan 2. Jadi, dari 0, karena batas bawahnya itu 0, jadi kita akan mulai dari 0, 0,5, 1,5, dan harusnya di sini ada 2. Tapi, di sini kita lagi membahas Riemann kiri, maka 2 tidak akan masuk ke dalam interval ini. Jadi, nilai ini akan kita masukkan ke dalam fx ini. Jadi nilai dari f0 sama dengan 0 kuadrat itu sama dengan 0, f 0,5 itu 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,5, f1 kuadrat itu 1, dan f 1,5 dengan 1,5 kuadrat itu merupakan 2,20. Lalu hasil ini akan kita kalikan dengan delta x. Itu merupakan 0,125, yang 3 plus dari ini 3 yaitu 1 dikali 0,5 merupakan 0,5, dan plus yang terakhir 2,25 dikali 0,5 sama dengan 1,125. Lalu hasil ini kita tambahkan 0 ditambah 0,125 ditambah 0,5 ditambah 1,125, itu hasilnya adalah 1,75. Jadi pada program yang tadi sudah Wahyu coba menghasilkan nilai yang sama yaitu 1,75, maka ini terbukti. Oke, tadi kami sudah mencoba yang menggunakan fungsi x kuadrat.
Sekarang kita coba untuk mengganti fungsinya menjadi x kuadrat plus 4x plus 3. Untuk mengganti fungsinya kita tinggal ganti di bagian returnnya. Oke, baik, untuk membuat kode fungsi dari x kuadrat plus 4x plus 3 kita tinggal menggunakan POW x, 2 plus 4 dikali x plus 3. Baik, jika sudah mengganti di bagian double f double x nya atau di bagian fungsi, kita tinggal jalankan program ini lagi. Oke, baik, kita tinggal masukin batas bawahnya, kita masukkan 0. Nah, untuk batas atasnya kita masukkan 4. Dan untuk jumlah segmennya kita coba masukkan 8. Oke, kita enter. Oke, untuk hasilnya berhenti di iterasi ke-8 dengan akumulasi sebesar 57,5. Jadi untuk hasil aproksimasi integral dengan metode Riemann-Curie dengan fungsi x kuadrat plus 4x plus 3 adalah 57,5. Nah, dari pembuktian dan penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa metode Riemann-Curie ini adalah metode yang cukup sederhana untuk menentukan pendekatan dari integral. Nah, semakin banyak jumlah segmennya, maka akan mendekati nilai dari integral yang sesungguhnya. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman lebih paham ya. Sekian video dari kami, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.